Masih di acara Kumbang To dan Anda sedang mendengarkan Kumbang News Macau. Kepala Departemen Pariwisata Macau, Maria Helena de Sena Fernandes, berkata kepada reporter di Macau di sela-sela acara pariwisata GTEF baru-baru ini bahwa pesawat langsung antara Macau dan Indonesia diperkirakan akan mulai beroperasi pada Oktober ini. Namun beliau tidak mengatakan tanggal berapa atau kota di Indonesia yang mana tepatnya, serta maskapai mana yang akan memulai rute tersebut. Pemerintah RI resmi mengabulkan usulan dari umat Nasrani untuk mengubah istilah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, berkenaan dengan sebutan dalam setiap aspek kemasyarakatan termasuk dalam hal hari raya masyarakat Kristen, Protestan, dan Katolik. Dengan demikian, perayaan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Isa Al-Masih akan menjadi perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Natal, kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan baru-baru ini bahwa pihaknya tengah berdiskusi dengan BYD, produsen kendaraan listrik asal Cina, terkait kabar perusahaan berbasis di Shenzhen tersebut berencana untuk melakukan investasi di Indonesia. BYD tertarik untuk ikut serta terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia, menurut sejumlah laporan media di Indonesia. Dalam rangka memastikan kelanjutan dari proyek Rempang Eco City, baru-baru ini beberapa anggota kabinet dan sejumlah perwira tinggi kepolisian mengunjungi Pulau Rempang dan juga Batam di Kepulauan Riau. Pemerintah memastikan proyek tersebut akan tetap jalan, namun dengan mempertimbangkan masukan warga setempat terkait pemindahan mereka ke lokasi lain di Pulau Rempang. Proyek Rempang Eco City yang bernilai 172 triliun rupiah tersebut telah menyebabkan 2 protes yang berakhir dengan bentrokan antara warga dan aparat. Menurut laporan berita sejumlah media di Indonesia, Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik produsen kaca asal Cina, Xinyi Glass Holdings Limited, yang kabarnya akan menjadi pabrik kaca kedua terbesar di dunia setelah negeri tirai bambu tersebut. Kembali di daerah sekitar Macau, cabang olahraga bulu tangkis Indonesia kembali bangkit setelah sebelumnya Indonesia harus tersingkir dari China Open 2023 dengan 2 medali emas dari 2 kategori berbeda sekaligus diraih oleh Indonesia di ajang Hong Kong Open 2023 baru-baru ini. Jonathan Jojo Christie berhasil mengalahkan Kenta Nishimoto asal Jepang dalam final tunggal putra, sementara Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil menaklukkan Malaysia dalam final ganda putri. Demikian berita Kumbang News Macau untuk malam ini. Kembali ke lagu berikutnya, sebuah lagu dari soundtrack film Habibie dan Ainun, Bunga Citra Lestari dengan lagu Cinta Sejati. Masih di acara Kumbang Toh, Kumbang Kumpul bareng Yok.